Bacaan dari Nubuat Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kasihanlah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam hatiku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, iman merupakan suatu tanggapan terhadap Allah sendiri. Ketika Yesus memberikan pewartaannya, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang-orang yang ada saat itu, mereka menuntut suatu tanda, sesuatu yang terukur, yang jelas, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias seperti yang dinantikan oleh bangsa Israel. Selama hidup dan karyanya, sebenarnya Yesus itu adalah sang tanda itu sendiri dari penantian bangsa Israel. Yesus merupakan Allah yang telah turun bersama hidup manusia. Tetapi orang-orang belum percaya bahwa Yesus sebagai sang tanda itu sendiri telah hadir di dalam hidup mereka. Maka tanda yang terakhir digambarkan seperti dalam bacaan pertama, yaitu Yunus memberikan pewartaan kepada orang-orang Niniwe, dan atas pewartaan itu orang Niniwe bertobat dan akhirnya Tuhan tidak menghukum mereka. Tetapi berbeda ketika Yesus datang sebagai anak manusia di tengah-tengah pewartaan, tetapi justru masih banyak orang yang belum percaya. Bahkan Yesus pada akhirnya ditolak, ditangkap, dan harus menjalani hukuman melalui kayu salib. Dan itu adalah simbol juga atau wujud bagi mereka yang belum percaya akan Yesus sebagai Sang Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, demikian pula di dalam pergulatan iman kita. Seringkali kita pun juga meminta tanda atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu hadir, apa tandanya yang bisa
kita lihat? Apa tandanya yang bisa kita alami? Apa tandanya yang bisa kita rasakan? Disinilah kita diajak untuk memiliki kepekaan dan keterbukaan di dalam mengalami kehadiran Tuhan. Memang Tuhan tidak hadir secara kasat mata, terlihat secara gamblang seperti kita melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Tetapi bahwa kehadiran Tuhan pertama-tama bisa kita alami, bisa kita lihat, bisa kita rasakan kalau kita memiliki iman. Karena iman itulah yang melampaui dan mengatasi segala sesuatu, sehingga kita bisa percaya akan penyelenggaraan dengan kehadiran Sang Tanda, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi perenungan bagi kita bersama, apakah kita di dalam hidup beriman sudah percaya bahwa adanya Yesus sebagai Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Dengan lewat pengalaman, Yesus memberikan tanda-tanda kehadiran, penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Ataukah kita masih mencari, menuntut, meragukan kehadiran Allah di dalam hidup kita seperti orang-orang yang terus meminta dan mencari tanda dari Tuhan sendiri?